Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kembali berjumpa di dalam inspirasi bisnis kita. Melanjutkan materi kemarin, hari ini kita akan berbicara tentang jenjang karir seorang entrepreneur gitu. Entrepreneur itu seperti di tentara gitu ya, ada jenjangnya, ada kopral, ada komandannya gitu, ada jenderal dan lain sebagainya. Di dalam dunia bisnis pun ada tingkatan-tingkatan untuk menjadi seorang entrepreneur tersebut. Lalu seperti apa tingkatannya? Mari kita simak materi berikut ini. Tingkatan yang pertama itu adalah fase pra-startup gitu. Jadi di fase ini teman-teman mulai coba-coba jualan gitu, jualin produknya orang, jadi reseller, jadi dropshipper gitu ya. Jadi belajar untuk menjadi seorang pedagang gitu. Jadi menjual barang, yang penting payu dulu gitu. Jadi menjualkan barang orang lain. Jadi orang sebut di fase ini banyak menyebutnya sebagai palu gada gitu ya. Apa lo minta, gua ada. Jadi produknya masih belum jelas, kontak ganti gitu ya. Nah, sampai kemudian dia naik ke fase selanjutnya, yaitu fase startup. Tadi pra startup, yang kedua adalah fase startup. Di fase startup mungkin kurang lebih sama dengan fase pra startup, cuman di fase ini pengusaha yang masuk di fase ini dia lebih tertata dalam pengelolaan produknya gitu, dalam menjual barang, nggak gonta-ganti se ekstrim yang dulu gitu ya. Jadi lebih tertata, kemudian lebih lebih rutin dan lebih acak lagi, jiwa entrepreneurnya mulai muncul. Yang kedua itu adalah fase growth. Nah, fase growth ini fase pertumbuhan. Di fase pertama startup, orang-orang atau teman-teman yang masuk di fase startup, PR utamanya adalah market. Bagaimana teman-teman bisa menemukan market dan bisa mencapai titik market yang namanya niche market atau palung market. Jadi ketika teman-teman ahli di bidang penjualan, pemasaran, nah teman-teman masuk pada fase pertama startup nih. Ketika sudah ketemu marketnya, ciri utamanya ketika sudah over order gitu. Nah, teman-teman masuk pada fase kedua, yaitu fase growth. Di fase growth ini PR-nya beda lagi. Kalau yang pertama adalah PR marketing, bagaimana teman-teman ketemu dengan pasar. Di fase yang kedua, teman-teman ini sudah dihadapkan pada over order yang menyebabkan teman-teman nggak bisa jadi CEO lagi gitu. Jadi Chief Everything Officer, tidak bisa mengelola sendiri lagi, maka teman-teman butuh tim. Sehingga di fase kedua ini teman-teman mulai untuk membutuhkan tim SDM yang bisa membantu operasional teman-teman. Nah, PR di fase kedua adalah PR untuk membuat delegasi, PR untuk membuat sistem yang ada di dalam bisnis teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang pertama adalah PR-nya marketing, yang kedua di fase growth ini PR-nya adalah teman-teman harus bisa mendelegasikan kegiatan-kegiatan rutin teman-teman dan kemudian membuat sistem operasional dalam bisnis teman-teman. Yang ketiga kita masuk pada fase scale up, yaitu melipat gandakan bisnis kita gitu. Jadi ketika bisnis fondasinya sudah kuat secara mental entrepreneurship, operasionalnya kuat, SDM-nya kuat, maka saatnya kita bisa membuka cabang, memperlebar, melakukan ekspansi bisnis kita gitu. Ketika sistemnya sudah ada, individunya sudah ada, konsepnya sudah jelas gitu. Nah, tinggal di copy pastekan. Pastikan sistem dan SDM yang berada di dalamnya siap untuk menjalankan rencana scale up ini. Fase keempat scale up gitu ya. Jadi fase 1, 2, 3, 4 itu kata kunci pertamanya adalah teman-teman menciptakan mesin uang atau cash money, cash generator gitu ya. Jadi menciptakan mesin uang untuk dikumpulkan gitu. Jadi bagaimana kita memiliki mesin-mesin uang yang banyak gitu.
Nah, karena kita akan masuk ke fase kelima, yaitu fase teman-teman untuk menjadi investor. Bagaimana kita menjadi investor menggunakan uang yang kita miliki untuk bisa menghasilkan uang kembali. Kalau 1 sampai ke 4 itu kita bekerja untuk menghasilkan uang, di fase kelima ini uang yang akan bekerja untuk kita. Sehingga orang bisa sebut di sini ada namanya passive income gitu ya. Jadi dari investasi yang kita berikan, kita jadi investor, kita dapat bagi hasil dan lain sebagainya. Itu adalah fase kelima. Apakah sudah selesai di fase itu? Belum, karena kita harus masuk ke fase tertinggi di dalam dunia entrepreneur, yaitu fase menjadi entrepreneur sejati di fase ke-6 ya. Jadi di fase ke-6 ini kita sudah tidak jual beli barang lagi, tetapi kita sudah melakukan buy and sell bisnis atau jual beli bisnis di fase ke-6 ini. Nah, tentu fondasi bisnis kita sudah kuat, entrepreneurship skill kita sudah kuat, cash kita juga sudah kuat, sehingga yang kita jual belikan bukan produk lagi, tetapi kita sudah memperjualbelikan perusahaan begitu. Jadi itu 6 fase entrepreneurship yang bisa kita lalui tangganya. Kata kuncinya adalah teman-teman fahami berada di level mana, kemudian PR-nya apa, dan segera selesaikan untuk bisa naik ke fase selanjutnya. Semangat untuk terus belajar, bertumbuh, dan berbagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisnismu di online kan? Kami jasa layanan konten promosi. Salam Digital Media siap membantu Anda.